Oke, sekarang giliran saya. Perhatikan ya, saya akan jawab beberapa pertanyaan lalu nanti saya bertanya balik. Oke, yang pertama, kamu mempersoalkan Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, betul. Bukan Allah SWT atau Allah pemilik negeri Mekah sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan aku telah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Jadi tidak dikenal Allah SWT itu ya. Karena Allah yang benar hanyalah adalah Allah Bapa, maka seharusnya kalian ganti syahadat kalian bukan asyhadu alla ilaha illallah. Kalian ganti asyhadu alla ilahal ab. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Bapa, bukan Allah SWT. Faruk, kamu bubuk. Membuktikan apa kamu? Yohanes 17 ayat 3, kamu baca di ayat kelimanya. Satu perikop ya. Kamu baca Al-Quran kan nggak mungkin. Seperti dalam surah Al-Ma'un tertulis, ya kan? Celakalah orang yang sholat. Nanti saya tanya sama ustadz kamu, Ustadz, kenapa celaka orang yang sholat? Pasti ustadz kamu suruh baca Joseph ayat berikutnya ya. Sama. Ayat kelima dibaca Yohanes 17 ayat 5. Saya tampilkan di layar, kamu perhatikan ya. Jadi kamu jangan potong-potong ayat kami. Di ayat kelima, Yesus bilang apa? Di ayat kelima di Yohanes 17, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, kalau memang Yesus bukan Tuhan, kenapa Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada? Kamu kan mengerti, Islam itu punya yang namanya 20 sifat wajib bagi Allah, karena kamu Ahlussunnah wal Jamaah, betul nggak? Salah satunya sifat wujud. Wujud bagi Allah artinya ada. Ada bagi Allah artinya sebelum segala sesuatu ada. Sekarang kalau Yesus memiliki kemuliaan sebelum segala sesuatu ada, berarti Yesus itu sehakikat dan setara dengan Bapa. Itu sebab nanti kamu baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10, Yesus bilang apa? Tidak percayakah engkau, kamu perhatikan di sini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kamu mempertanyakan, mau versi siapa? Mau versi Paulus, versi Kristen? Kau kebanyakan versi Islam, makanya kau samakan. Di Kristen banyak versi, padahal kita satu. Kenapa? Karena Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Inilah Tritunggal dalam kesatuan hakikat. Yesus dan Bapa satu dalam kesatuan hakikat. Bukan pribadi lo ya. Nanti jangan bilang, oh berarti Yesus itu Bapa. Jangan kau kayak gitu, Faruk. Kepala kau sudah botak, sudah kebanyakan berpikir. Kau seharusnya sudah paham ya. Sekarang begini, saya kembalikan lagi. Ketika dipermasalahkan mengenai Paulus yang katanya mengatakan Yesus dijadikan Tuhan setelah Yesus bangkit, kau salah. Semenjak kita baca dalam Injil Matius, pokok dari keselamatan, Yesus itu adalah Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Maka ketika dia dilahirkan, baru diberi kabar oleh malaikat Gabriel pun kepada Bunda Maria yang melahirkan Ngelek deh ya? Apa aku ngelek ya? Tuhan Yesus. Ya, apa? Berarti bukan baru setelah Yesus bangkit baru dijadikan Tuhan, tidak. Bahkan ketika di dalam Injil Lukas, di Lukas 2 ayat 10 dikatakan apa? Kata malaikat itu kepada jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Tuh. Kalau kamu mempersoalkan Roma 4 yang kamu katakan katanya Yesus bangkit dijadikan Tuhan itu untuk menegaskan bangsa Roma pada saat itu yang tidak percaya dengan kebangkitan, maka Rasul Paulus menekankan bahwa Yesus bangkit untuk membuktikan dialah Tuhan, bukan baru jadi Tuhan setelah dia bangkit. Kosakata dalam Alkitab itu begitu dalam sampai Islam itu nggak mengerti. Nah, 1 menit terakhir saya kembalikan kepada Islam. Kamu pikir di Islam memang satu konsep tauhidnya? Tidak. Perhatikan, saya punya kitab ya. Kitabnya ini adalah judulnya seperti ini. Ini saya yakin si Faruk gak bisa baca ini. Ya. Nih, kitabnya. Nah, ya, kitabnya ini. Di sini dikatakan bahwa ya Allah di dalam Islam itu digambarkan dengan dan divisualisasikan dengan cara berbeda-beda. Bagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu mempunyai badan, mempunyai tubuh atau menjisimkan Allah. Sementara Faruk dengan keyakinannya dari Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah itu bukanlah jisim. Maka di sini katakan barang siapa meyakinkan bahwa Allah sebagai jisim, maka ia tidak mengenal Allah. Sekarang saya tanya, saya balik bertanya boleh nanti dijawab sama Faruk. Allah ada di mana? Apakah Allah butuh tempat? Saya tanya.
Ketika Allah ada di mana sudah terjauh, berarti Allah butuh tempat. Apakah Allah sama dengan makhluk? Silahkan dijawab. Ya, buat teman-teman Islam, saudara-saudara Muslim, sabar teman-teman ya. Karena memang begitu. Ketika pertanyaan kita tidak dijawab, teman-teman sabar. Karena memang begitu. Iman Kristen itu tidak bisa diselamatkan tanpa dua hal, ya, dusta dan juga kemunafikan. Ya. Joseph membawa-bawa ayat Al-Quran mengatakan Tuhan negeri Mekah. Lebih malu kau lagi Joseph. Cuman kau gak pernah baca. Dalam Lukas 6 nomor 5, Tuhan kau Tuhan hari Sabtu. Malah kau ke gereja hari Minggu. Hari Minggu itu kok nggak punya Tuhan, Joseph. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kok nggak punya Tuhan. Kau punya Tuhan itu cuma di hari Sabtu. Karena dalam Lukas 6 nomor 5, dia mengatakan dia adalah Tuhan hari Sabtu. Cuman hari ini kau punya Tuhan, cuman hari ini. Satu-satunya Tuhan yang ada cuma di satu hari dalam satu minggu, Tuhannya Kristen. Itulah Tuhannya si Joseph. Malah dia menyembah Tuhannya di hari Minggu. Tuhan kok nggak ada hari Minggu? Kasih satu ayat di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan hari Minggu. Kasih satu ayat dalam Bible Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Aku bertanya kepada kau Dinda di awal tadi, jangan melebar kemana-mana. Ya, yang kau hadapin ini abang kau yang sudah 27 tahun di Kristen, gak bisa kau tipu. Aku bertanya nih, yang benar ini ketuhanan menurut siapa? Menurut Yesus yang berdasarkan Markus 12:29, menurutnya Paulus berdasarkan Lukas 14, Roma 14 nomor 9, gitu loh. Menurutnya Kristen yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Jelas loh di dalam Roma 14 Paulus itu berkata, ini Dinda aku baca lagi sama kau ya, Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Nanti ku jawab pertanyaanmu, ingatkan lagi nanti abangnya Dinda ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ternyata sosok Kristus itu adalah Tuhan jadi-jadian yang dibuat oleh Paulus. Ini Dinda, jangan kau memberikan tafsir-tafsiran liar kemana-mana. Bukan aku yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan jadi-jadian. Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan jadi-jadian. Supaya ia menjadi Tuhan. Ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang telah dijadikan oleh Paulus. Gitu loh. Sementara dalam imanmu tadi menyatakan tentang konsep Tritunggal, iman Kristen mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu. Terus kau katakan lagi bahwasanya di dalam diri Yesus itu adalah Bapa. Bapa ada dalam diriku, gitu loh. Kok nggak pernah baca Yohanes 17 Yohanes 20 nomor 17? Yesus berkata, janganlah dulu kau memegang tanganku, sebab aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Terus kau katakan tadi, iya, Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu adalah Bapa, bukan Allah SWT. Aku pun malu kalau dia menuhankan kepada Allah. Nggak boleh nyembah kepada Allah telanjang. Yang nggak ada. Macam mana dia menyembah kepada Allah telanjang? Bisa kau bayangkan Joseph ruku dia karena dia cuma pakai cawat, zakarnya kelihatan di belakang. Nggak aja kau. Kalau pas aku yang sholat di belakang dia, ketindih kepalaku buah zakarnya. Sumpah Joseph, wallahi, aku pun malu kalau Tuhan kau menyembah kepada Tuhanku, malu aku. Gak boleh menyembah kepada Allah dalam kondisi telanjang. Satu-satunya orang yang bangga punya Tuhan dan meninggal dalam kondisi telanjang, gak berbaju, gak bercelana, cuman kau Joseph. Bikin malu. Terus kau tanya kepadaku, jawab Faruk, ya Allah itu di mana Dinda? Allah tak butuh tempat.
Seiring karena dia tidak butuh tempat, tak perlu kau tanyakan dia di mana. Allah tak butuh tempat, Allah tak butuh apapun, dan Allah tidak butuh siapapun. Karena apa? Karena dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kau pikir Tuhan kau yang butuh kayu silang? Bisakah Yesus jadi Tuhan kalau tidak karena salib itu? Tuhan kau yang butuh salib, Tuhanku tak butuh apapun. Sekarang jawab nanti Joseph, siapa Tuhan yang benar menurut kalian? Menurut Yesus, Paulus atau Kristen? Jawab. Jangan nangis Dinda ya. Kau yang mulai tadi ya. Kau yang mulai Dindanya. Silakan. Lihat teman-teman ya, aku diskusi menurut gaya diskusinya Joseph ya. Saya. Oke, Faruk, sayang sekali ya, nggak pakai data jawab Islam. Dibacain nggak Al-Qur'annya? Nggak dibacain. Allah nggak butuh tempat, kata siapa? Kafir. Saya minta MUI tangkap ini orang. Allah tidak bertempat, kamu akidah apa kamu? Sumastawa alal ars, sesungguhnya Allah bersemayam di atas aras. Sekarang si Faruk bilang Allah nggak butuh tempat, tuh nawisma tuh Allah. Lucu ya, lucu ya. Makanya saya bilang kamu fokus sama profesi kamu, jagain aset properti, jangan diskusi, jadinya nggak ada data. Allah dibilang tunawisma, kurang ajar. Ini MUI harus tangkep nih orang nih. Saya tampilkan lagi ayatnya selain sumastawa alal ars. Saya tampilkan, saya buat kamu bubuk. Kamu kan bilang jangan gitu ya, kamu yang mulai ya. Saya belum mulai bahkan. Ini baru pemanasan. Sudah panik mukamu. Buka surah Hud ayat 7, kamu baca di sini. Lihat, saking bohongnya dia. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa serta arasnya di atas air untuk menguji kamu. Sekarang saya tanya, kalau Allah tidak butuh tempat, buat apa dia butuh air? Dan air ini untuk naruh aras. Allah kamu di atas air. Siapa dia? Nyi Roro Kidul? Baca dong, saya pakai dalil dari tadi. Kamu ada nggak bahas Quranmu? Sedikit pun nggak ada. Saya paling nggak suka dengan Islam yang malu dengan Qurannya. Masa Allah dibilang gak punya tempat? Di record gak teman-teman tadi? Berarti Allah itu tunawisma. Kemudian saya mau tanya sama kamu. Kamu bilang katanya kamu malu menyembah telanjang. Kamu jangan lupa nanti di hari kiamat kamu itu tidak beralas kaki, telanjang dan kulup. Percuma kamu sunat, nanti kamu jadi balik lagi berkulup. Kenapa? Karena Muhammad bahkan tidak sunat untuk nemenin Muhammad. Beder. Ini datanya, hadisnya. Lihat, telah menceritakan kepadaku, ini perawinya, ini matannya. Kita lihat isinya, hadis riwayat Muslim dikatakan apa? Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Kamu murtad dari Islam sekarang karena kamu bilang katanya nggak mau menyembah Allah dalam keadaan telanjang. Kamu murtad loh. Faruk. Data nggak ada, cuman congor, muter-muter. Markus 12:29. Kamu bilang Tuhanku Tuhan atas hari Sabat, sombong 27 tahun dari Kristen. Kamu tahu nggak Yesus mengatakan itu untuk menatakan apa? Untuk menegaskan dia tidak sama sekali menyediakan hukum Taurat, maka dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan ketika Yesus disalibkan untuk menunjukkan dia adalah Tuhan atas hari Sabat itu, maka dia bangkit pada hari ketiga, hari Minggu pagi-pagi betul, untuk menunjukkan dia bukan hanya atas hari Sabtu seperti yang kamu tuduhkan. Kenapa? Karena lihat di sini. Kamu bilang kamu Kristen 27 tahun lebih. Kamu baca nggak di dalam Alkitabmu? Saya nggak percaya kamu pergi ke gereja. Saya yakin kamu mungkin ya mabok-mabokan. Kamu butuh istri lebih dari 4 karena kamu nggak tahan jadi Kristen hanya monogami. Nih, perhatikan ya. Di sini Yesus itu mengatakan apa? Dalam perjamuan, Yesus itu mengatakan apa? Ingatlah ya. Ingatlah akan daku. Artinya apa? Yesus itu menetapkan perjamuan Tuhan itu untuk sebagai peringatan akan Yesus. Apakah orang Kristen hanya memperingati Yesus sekali dalam seminggu? Tidak, Faruk. Kamu kan Kristen. Saya Katolik. Kamu harusnya tahu jadwal ibadahnya orang Katolik itu tiap hari. Dari mana kami ibadah tiap hari? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 2. Cara hidup jemaat yang pertama. Ini Islam nggak tahu apa-apa. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dalam sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kami ada misa harian, kami ada misa mingguan. Ada tetap
Misa di hari Sabtu, ada tetap misa di hari Minggu. Kenapa harus hari Sabat? Kamu balik lagi di dalam kitab Kejadian. Hari Sabat adalah hari di mana untuk khusus bagi Tuhan, baca di sini. Nih. Lalu Allah memberkati hari ke-7, lalu menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Jadi kamu Kristen abal-abal, bohong kamu. Hah? Balik lagi, kamu tanya mengenai Tritunggal, saya sudah jawab tadi. Yesus jelas mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu lari ke Yohanes 20 ayat 17. Kamu paham gak? Tadi saya sudah bilang bukan satu dalam pribadi tapi satu dalam hakikat. Sekalipun Yesus balik kepada Bapa, itu berarti balik kepada kemuliaannya sehingga dia balik dalam satu hakikat yang sama dengan Bapa tanpa harus kembali lagi merendahkan dirinya waktu dia jadi manusia. Itu kan prinsip yang sederhana, Faruk. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kamu sudah mendapatkan bantahan bahwa ternyata Tuhanmu itu butuh tempat. Sekarang saya tanya, berarti dia sama seperti makhluk. Berarti sama. Dia punya kaki juga. Apakah Allah itu makhluk? Jawab, Faruk, dengan data tambahan, ya. Ya, tadi jawab juga pertanyaan kita, teman-teman. Silakan Dinda. Oke. Ya, si Joseph tadi mengatakan waktu Kristen aku dulu minum minuman keras. Yang jelas Joseph, aku nggak pernah lakukan pesta seks di apartemen. Aku nggak pernah lakukan hubungan sejenis di apartemen, nggak pernah. Beda sama seseorang gitu loh. Dia sampai diusir dari apartemen karena nusuk lubang pantat orang. Lebih luar biasanya lagi, lawan dia lebih dari satu loh. Banyak lawan dia, ditusuk lubang pantatnya. Ada yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki. Sampai diusir di apartemen gitu loh. Gak ada ya data yang mengatakan aku seperti itu ya. Tapi kalau sosok yang mengatakan hal itu ada, mengatakan gitu loh, inisial namanya dari huruf J katanya, bahwasanya dia pesta lubang pantat di dalam apartemen gitu loh. Loh kok jadi muka kau yang berubah Joseph? Kok muka kau yang gak enak Joseph? Jangan tegang kali Dinda. Enggak, aku nggak sebut nama lo gitu loh. Kalau memang nikmat lanjutkan aja Dinda ya. Tadi si Joseph membawa hadis ya, di mana kondisi pada masyar. Dinda, masyar itu bahagian dari alam akhirat. Setelah kematian tidak ada perintah. Sholat itu sudah tidak ada lagi. Karena kewajiban sholat itu atas dunia ini gitu loh. Ketika kita hidup di dunia, yang jadi pertanyaan, yang jadi pembahasanku tentang sosok enggak bercelana tadi, kan kalau dia di dunia kan Joseph, kan nggak lucu ketika dia sholat Joseph cuma pakai cawat, menggantung-gantung zakarnya Joseph, gitu loh. Janganlah kau larikan ke sana kemari, ya. Terus kau katakan di dalam KPR 2 nomor 46, itulah dasar kami setiap hari kami beribadah ke gereja. KPR 2 nomor 46 itu bukan perkataannya Yesus. Yesus nggak pernah berkata, wahai umat Kristen, pergilah kalian ke gereja setiap hari pecah-pecahkan roti, nanti kalian masuk ke dalam surga. Gitu loh. KPR 2, kitab KPR itu hasil penyelidikan dari siapa? Dari Lukas. Kitab KPR itu tulisan dari siapa? Tulisan dari Lukas. Bukan perkataan dari Yesus gitu loh. Berarti kau beribadah atas perintah Lukas. Wahai orang-orang Kristen, nyanyi-nyanyi kalian, tepuk-tepuk tangannya kalian di gereja, ngerti? Ngarang aja kau. Aku bertanya sama kau dari awal match tadi Dinda, sebenarnya dari match sebelumnya Dinda, ya. Siapa Tuhan yang benar dari 3 versi ini? Ya, versinya Yesus yang mengatakan Allah Bapa, versinya Paulus yang mengatakan Yesus itu sendiri, atau versinya versinya Kristen yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Kau jawab aja gitu loh, itu iman kau, terserah.
Cuman kau jangan lari kemana-mana berupaya kau menyerang Islam tapi nggak nyampe serangan kau. Berupaya kau menjelaskan di dalam mengemis-ngemis dalam Quran supaya lari kemana-mana narasinya, diskusinya, tapi nggak nyampe juga jawaban kau. Silakan Dinda ya, siapa Tuhan yang benar? Gitu loh. Pernyataan siapa ini yang harus didengarkan tentang konsep Tuhan yang benar? Yesus, Paulus, atau Karisten? Nah, ngantuk kok kan? Makanya tadi malam jangan kebanyakan kau. Ya Dinda ya, aku minta kau memberikan jawaban yang benar. Jangan kau lari kemana-mana gitu loh. Kau katakan Allah itu butuh tempat. Nggak ada Dinda. Nggak ada. Ars itu bukan berbicara tentang tempat. Kau katakan Allah di atas air. Ya Tuhan kau juga melayang-layang di atas air. Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Ngapain Tuhan kau melayang-layang di atas air? Emang Tuhan kau capung Tuhan kau. Karena capung dan serangga yang melayang-layang di atas permukaan air. Dinda, capek kali kau nyembah capung kau, setiap hari kau nyembah capung kau. Jawab Dinda ya, silakan. Data nggak ada, mau nekat debat. Aduh, security. Ya, cengar-cengir kau. Mau lari, yang lari-lari kemana? Bahas apartemen lah, bahas apalah. Udahlah, kalau urusan kerjaan kau jaga apartemen itu urusanmu. Kau kan menderita, makanya kau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Gak usah disamakan lah ya, ini kan lagi diskusi lintas agama. Kau mau lari kemana kau kejar. Nah, kau yang panik, kau bawa-bawa utus bola apalah. Bahasamu loh, bahasa security sekali. Lagi diskusi kita Faruk, bukan lagi curhat soal masalah kerjaan, curhat waktu itu aku ngebantu polisi ngegerbek unit apartemen gitu. Lagi diskusi, mana datanya? Saya tantang kamu, mana datanya dari tadi mengenai Islam, ada nggak? Data bantahan surah Hud ayat 7, data bantahan dari surah Qaf ayat 30 mengenai hadis bahwa Allah memiliki telapak kaki yang telapak kakinya diletakkan di neraka, ada? Ada. Makanya kau sudah jangan garuk-garuk, palamu sudah botak, saya sudah bilang. Balik lagi mengenai masalah ibadah tiap hari, Faruk. Tadi saya sudah jawab, makanya kau perhatikan, jangan cengar-cengir. Malu kau jadi Islam, kau nggak dapat apa-apa, kau jadi Islam, data nggak ada, congor doang. Baca di sini penetapan perjamuan Tuhan, perhatikan. Wahai security, kamu saya gaji kamu. Penetapan perjamuan Tuhan, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasul, kau kan mempermasalahkan mecah-mecah roti. Kau pecah roti cuma sebulan sekali di gerejamu. Jangan kau samakan dengan gerejaku. Kau makanya kau bisa Islam. Baca di sini. Mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambilnya roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Tadi kan makanya saya sudah jelaskan, Faruk dengar nggak? Dengan data saya, orang Kristen diminta untuk melakukan peringatan akan kematian wafat Yesus dalam perayaan Ekaristi atau komuni atau perjamuan kudus itu setiap hari, makanya memecah rotinya setiap hari. Kamu mempermasalahkan kisah para rasul 2 sebagai penyelidikan Lukas, saya bawa data, kamu pakai data lain untuk membantah, bisa nggak kamu? Nggak ada. Cuman bisa congornya, kamu bisanya, Faruk. Kau bilang katanya di padang mahsyar tidak ada lagi sholat. Kau tadi tidak membatasi sholat, kau membatasi menyembah Allah. Sekarang saya tanya mengenai padang mahsyar ini. Kalau kau tidak setuju dengan telanjang, saya tanya kenapa Allah kamu suka dengan sekali kita ada namanya penampilan striptis seperti ini. Lihat, bahkan kita kembali berkulup. Saya pakai data. Terus kemudian saya tanya ini. Dalam surah Qaf ayat 30 ternyata Allah kamu itu punya telapak kaki. Baca di sini. Orang-orang dilemparkan ke neraka dan neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Kirain tambahan manusia, ternyata tambahan telapak kakinya Allah. Allahmu lagi refleksi. Dan neraka itu berkata cukup. Sekarang saya tanya konsep ketuhanan dalam Islam, Allah berjisim atau tidak? Tidak kamu jawab. Bingung kan kamu? Tidak kamu jawab, ya.
Kemudian balik lagi mengenai masalah Islam. Kamu kan mempermasalahkan katanya Tuhan Allah berada di atas air, kamu katakan itu melayang-layang, kamu menyembah capung. Saya tanyakan ini Allah kamu, surah Hud ayat 7. Kamu katakan aras itu bukan tempat. Sekarang saya tanya, kalau aras ini bukan tempat, apa makna aras bagi kamu? Aras itu artinya singgasana. Jawab Faruk pakai data. Aras, saya minta pakai data. Aras ini diciptakan sebelum Allah atau setelah ada Allah? Saya tanya, kalau sebelum adanya Allah berarti duluan aras daripada Allah. Sekarang kalau diciptakan aras ini setelah Allah, berarti Allah ada tempat awalnya. Dan berarti Allah butuh tempat. Logikanya kan seperti itu, betul nggak teman-teman? Aras ini tempat singgasananya Allah. Kita baca, Allah bersemayam di atas aras. Kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54 dikatakan di sini bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Nih. Kamu baca di sini. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit, kemudian dia berkuasa, dia bersemayam di atas aras. Pertanyaan saya, sebelum Allah bersemayam di atas aras, saya tanya sama Faruk, Allah bersemayam di mana? Saya tanya, silakan. Karena di sini saya bisa tunjukkan di dalam buku ini bahwa ternyata menurut Jahmiyah, menurut Ibnu Taimiyah, menurut ulama-ulama salaf, Allah itu berada di dalam tempat yang terbatas. Saya tanya sama kamu, Faruk pakai data. Allah berjisim atau tidak, itu satu, berdasarkan data surah Qaf ayat 30. Lalu kedua, Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat, karena sebelumnya aras itu tidak ada. Silahkan kamu jawab pakai data. Saya nggak mau nggak pakai data. Saya akan pakai data. Ya. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Oke. Ya, sedikit pun si Joseph tidak menjawab pertanyaan kita, teman-teman ya. Siapa yang benar ya? Surah Hud ayat 7 mau dijadikan si Joseph sebagai dasar bahwasanya Allah itu bertempat dan Allah itu butuh tempat. Ya, di sini tertulis kata arsh. Nih. Ya, di dalam kaidah bahasa Arab, dasar dari bahasa Arab, ya, kata tempat, ya, kata sifat merujuk pada tempat itu disebut apa, Dinda? Tabera. Disebut dengan ismun. Kita tengok ya, arshnya ini mana kata arsh ini? Silakan Dinda, ditunjukkan yang mana kata arsh. Mana yang mengarah kepada ismun mana? Satu, beberapa ciri-ciri dari isim menyatakan tempat dan sifat. Ya, yang pertama, ya, didahului dengan huruf alif, setelah itu huruf lam. Apakah kata arsh itu didahului dengan huruf alif, setelah itu huruf lam? Tidak. Berarti bukan tempat ya, bukan tempat. Ya, yang kedua, ya, huruf terakhirnya itu bergaris kasroh. Apakah kata arsh ini huruf terakhirnya berhuruf kasroh, bergaris kasroh? Tidak, tapi bergaris doma. Yang ketiga, ya, yang dikatakan dengan ismun, ya, dia bertanwin. Ciri-ciri dari isim, kata benda, dia bertanwin. Un, an, in. Apakah arsh ini berhuruf tanwin? Tidak. Karena dia bergaris dhamma. Maka ini bukan berbicara tentang tempat, Dinda. Begitu cara kami memahami ya Al-Quran kami yang dalam bahasa Arab. Terus hari ini aku buktikan bahwasanya sekelas Yesus aja itu bisa membantah perkataannya, bisa melanggar janjinya. Dalam Lukas 22, Yesus sudah janjikan, ya kan? Ini kali terakhir aku minum anggur, kata Yesus. Ternyata Yesus minum anggur, teman-teman. Kita baca di dalam Yohanes 19 nomor 30 nih. Lukas 22 dia janjikan nggak minum anggur lagi. Ternyata dalam Yohanes 19 nomor 30 nih, Yesus itu minum anggur. Tuhan kau aja nggak bisa ditepati janjinya. Udah berjanji
janji dia nggak minum anggur gitu loh, tapi dia masih minum anggur. Nih. Yohanes 19:30. Nih. Sesudah Yesus minum anggur, Nih, pembohong ini. Tadi Lukas 22 sudah kau bacakan. Ini terakhir aku minum anggur, setelah ini aku tidak akan minum lagi anggur. Ternyata dalam Yohanes 19:30, sebelum dia meninggal, maaf Joseph ya, meninggal Tuhan kau. Sebelum Tuhan kau meninggal, dia mabuk-mabukan